Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa ba'da lawla ghaliban hadhful khabar, hatmun wa fi nafsi yaminin dhastaqar. Wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma' kamithli kullu sani'in wa ma sana'. Wa qabla halin la yakunu khabara 'anil ladzi khabaruhu qad udmira. Ka darbiyal 'abda musi'an wa atam tabyiniyal haqqa manutan bil hikam. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Bani Malikin, beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-138 sampai bait yang ke-141. Di mana keempat bait ini itu masih berada dalam pembahasan al-ibtida'. Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan dalam Alfiyah beliau, wa ba'da laula ghaliban hadful khabar hatmun. Dan setelah lafadz laula, kita mengetahui bahwa laula merupakan huruf imtina' liwujud. Maka setelah laula itu biasanya itu khabar itu wajib dihapus. Kemudian wa fi nafsi yaminin dhastaqar. Demikian juga khabar itu wajib dihapus untuk suatu lafadz yang dia itu sudah dipastikan, sudah dapat dipastikan bahwa itu lafadz sumpah. Artinya ketika ada lafadz yang memang biasanya atau sudah diketahui bahwa itu merupakan lafadz sumpah, maka khobarnya itu nanti akan dihapus. Wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma'. Demikian juga khobar itu wajib dihapus setelah wawu yang dia itu memastikan makna ma'a. Wawu yang bermakna kebersamaan atau wawu ma'iyah. Maka setelah wawu ma'iyah itu juga khobar itu wajib dihapus. Kamithli sebagaimana pada contoh kullu sani'in wa ma sana'a. Setiap pencipta, setiap produsen itu bersama apa yang dia produksi. Maka kita perhatikan wawu di situ bermakna ma'iyah, bersama. Maka khobarnya di sini misalnya kullu sani'in wa ma sana'a muqtarinani. Setiap produsen dan apa yang dia ciptakan itu selalu bersama. Maka di situ khobarnya yaitu muqtarinani itu wajib dihapus. Kemudian beliau melanjutkan wa qabla halin la yakunu khabara. Dan setelah lafadz hal itu tidak ada lafadz khabar. Anil ladzi khabaruhu qad udmira. Untuk mubtada yang khabarnya itu tersembunyi. Di sini nanti mudahnya ketika ada hal yang lafadz hal tersebut itu tidak sesuai untuk dijadikan sebagai khobar. Maka pada saat itu khobar itu wajib dihapus. Contohnya apa? Ka darbiyal 'abda musi'an. Contohnya adalah darbiyal 'abda musi'an. Pukulanku kepada hamba sahaya itu ketika dia berlaku buruk. Maka lafadz musi'an itu tidak sesuai untuk dijadikan sebagai khobar bagi
mubtada dorbi. Tidak sesuai. Maka pada saat itu, khobar itu wajib dihapus. Karena musian adalah hal. Ya, hal bagi al-abda. Kemudian contoh yang berikutnya, atammu tabi'ini atau atammu tabi'ini al-haqqa manuton bil hikami. Paling sempurnanya penjelasanku pada perkara kebenaran itu ketika manuton bil hikami, ketika berkaitan dengan hikmah-hikmah. Maka di sini kita lihat atammu itu adalah mubtada'nya. Tapi manuton, lafadz manuton yang menjadi hal bagi tabi'i ini itu tidak sesuai kalau dijadikan khobar bagi lafadz atammu. Karena itu dia menjadi hal, kemudian khobar dari jumlah ini itu dihapus. Nanti kita akan melihat penjelasannya untuk lebih jelasnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk keempat bait ini, yaitu hadzful khobari wujuban, yaitu wajibnya menghapus khobar. Artinya keempat bait ini itu membahas kondisi-kondisi di mana khobar itu wajib dihapus. Kemudian kita lihat penjelasannya. Yajibu hadzful khobari fi arba'ati mawadhi'a. Wajib menghapus khobar pada 4 keadaan. Al-awwalu, keadaan yang pertama, an yakunal mubtada'u ba'da laula limtina'iyyati. Ketika mubtada' ya, atau kondisi pertama di mana khobar wajib dihapus, itu ketika mubtada itu terletak setelah laula yang bermakna imtina'iyah. Karena kita mengetahui laula itu huruf imtina' liwujud. Walaupun nanti akan ada pembahasan khusus mengenai huruf ini. Kemudian wal mubtada'ul madhkuru ba'da laula ala thalathati adrubin. Di sini disebutkan perincian bahwa mubtada' yang disebutkan setelah lafadz laula itu ada 3 kelompok. Artinya ada 3 kelompok mubtada' yang ketika dia itu datang setelah lafadz laula. Al-awwalu, kelompok yang pertama, mukhbarun anhu bi kaunin ghairi muqayyadin. Mubtada' tersebut itu diberi khobar atau diberi khobar dengan suatu keadaan yang tidak terikat. Itu keadaan yang pertama, yaitu mukhbarun anhu bi kaunin ghairi muqayyadin. Mubtada' tersebut diberi khobar dengan keadaan yang tidak terikat. Apa maksudnya? Wa huwal kaunul mutlaqu awil kaunul ammu. Yaitu yang dimaksud dengan kaunin ghairi muqayyadin itu adalah al-kaunul mutlaq. Keadaan yang mutlak. Atau al-kaunul ammu. Atau keadaan yang umum. Apa maksudnya? Wa huwal ladzi yadullu ala mujarradil wujudil 'ammi min ghairi ziyadatin. Yang dimaksud dengan al-kaunul mutlaq atau al-kaunul 'ammu itu adalah suatu lafadz yang hanya menunjukkan keberadaan semata, ya, keberadaan yang umum semata. Jadi lafadz tersebut itu hanya menunjukkan bahwa sesuatu tersebut wujud. Sesuatu tersebut ada. Min ghairi ziyadatin, tanpa ada tambahan makna yang lain. Nahwu, contohnya, laulal hawa'u ma'asya makhluqun. Laulal hawa'u ma'asya
makhluqun. Kalaulah tidak ada udara, maka makhluk ya atau makhluk hidup itu tidak akan hidup. Maka di sini kita melihat ada laula. Ya, laula itu huruf imtina' liwujud. Maksudnya apa? Dia itu menolak kejadian yang kedua, yaitu ma'asya makhluqun. Dia itu menghalangi kejadian, yaitu ma'asya atau matinya makhluk, karena wujudnya sesuatu. Apa itu? Yaitu wujudnya al-hawa'u, udara. Maka karena wujudnya udara, itu makhluk itu akan hidup. Ya, karena itu dikatakan, kalaulah tidak ada udara, maka makhluk tidak akan hidup. Maka di sini mubtada'nya yaitu al-hawa'u itu diberi khobar dengan sesuatu atau kaun yang umum. Ya, semata-mata karena wujudnya udara saja. Jadi takdirnya laulal hawa'u maujudun ma'asya makhluqun. Kalaulah tidak karena wujudnya udara, maka makhluk tidak akan hidup. Maka ini semata-mata hanya menunjukkan wujudnya udara. Tidak ada tambahan makna yang lain. Wa fi hadza, maka dalam keadaan seperti ini, yajibu hadzful khobari. Maka wajib untuk dihapus khobar. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-251. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. Seandainya Allah tidak menolak keganasan dari sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, maka pasti rusaklah bumi ini. Atau kemudian kita lihat catatan kaki yang terkait dengan ayat ini. Laula harfum tina'in liwujudin. Maka laula yang ada pada ayat tersebut merupakan huruf imtina' liwujud. Huruf yang menghalangi sesuatu karena wujudnya sesuatu. Wa huwa harfu syartin ghairu jazimin. Dan laula adalah huruf syarat yang tidak menjazmkan. Daf'ullahi mubtada'un. Dan lafadz daf'ullahi adalah mubtada'. Wa mudhafun ilaihi. Dan lafdzul jalalah Allah itu sebagai mudhaf ilaih. An-nasa maf'ulun bihi lil masdari. Dan lafadz an-nasa adalah maf'ul bih untuk masdar daf'u. Kemudian ba'dahum badalun minan nasi. Dan ba'dahum adalah badal untuk lafadz an-nasa. Kemudian wal ha'u mudhafun ilaihi. Ha yang ada pada ba'dahum adalah mudhaf ilaih. Wal mimu alamatul jam'i. Dan mim yang ada pada ba'dahum adalah tanda jamak. Bi ba'din jarun wa majrurun. Dan bi ba'din adalah jar majrur. Muta'alliqun bi daf'u. Yang dia itu terkait dengan lafadz daf'u. Lafasadatil ardu. Dan lafadz lafasadatil ardu. Al-jumlatu jawabus syarti. Itu adalah jumlah yang menjadi jawab syarat. La mahalla laha minal i'rabi. Yang dia itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Wa khobarul mubtada'i mahdzufun. Dan khobar mubtada'nya yaitu lafadz daf'u mubtada'nya, khobarnya itu dihapus. Kita kembali ke atas. Wa taqdiruhu maujudun. Dan khobar yang dihapus tersebut, itu takdirnya adalah maujudun. Ya.
Jadi takdirnya walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din maujudun la fasadatil ardu. Kemudian atsani, kelompok kedua dari mubtada yang datang setelah laula, mukhbarun anhu bi kaunin muqayyadin. Yaitu mubtada tersebut itu diberi khobar dengan suatu keadaan yang terikat. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Al-kaunul muqayyadu huwal wujudul muqayyadu bi syai'in akhara. Yaitu yang dimaksud dengan al-kaunul muqayyad, keadaan yang terikat, yaitu keberadaan yang terikat dengan sesuatu yang lain. Jadi keberadaannya itu terikat dengan sesuatu yang lain. Yazidu ala mutlaqil wujudi. Yang sesuatu yang lain itu menambahkan makna terhadap hanya semata-mata keberadaan saja. Ya. Jadi ada makna lain yang dibawa selain makna wujud saja. Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi memang maknanya hanya wujud saja. Tetapi kalau ini ada makna lain yang ditambahkan. Fa'idha qulta, maka jika engkau mengatakan Khalidun fiddari. Khalid di rumah. Nah, Khalid di rumah itu kan maknanya berarti Khalid berada di rumah. Khalid wujud di rumah. Ya, hanya maknanya makna wujud saja. Fa inna taqdira 'indal jumhuri, maka lafadz Khalidun fiddari itu takdirnya menurut mayoritas ulama nahwu itu Khalidun mustaqirrun au kainun fiddari. Khalid itu terus-menerus atau berada di dalam rumah. Jadi yang takdirnya atau sesuatu yang dihapus itu mustaqirrun atau kainun. Itu semata-mata menunjukkan keberadaan saja, tidak ada makna yang lain. Fahadha kaunun amun. Maka ini adalah keberadaan yang umum. Ai wujudun amun khalin min ayyi syai'in akhara ma'ahu. Yaitu keberadaan yang umum, ya wujudun amun khalin min ayyi syai'in akhara ma'ahu. Yang dia itu kosong atau tidak mengandung sesuatu yang lain bersama dengan makna tersebut. Ya, makna keberadaan secara umum. Fa'idha qulta, akan tetapi jika engkau mengatakan Khalidun naimun fiddari. Khalid itu sedang tidur di rumah. Fahadha kaunun khasun, maka ini adalah keadaan yang khusus. Karena apa? Karena Khalid selain berada di rumah, dia juga sedang dalam keadaan tidur. Ya, ada makna tambahan selain wujud. Walihada, dan oleh karena itu, la yajuzu indahum hadfuhu. Ya, maka menurut jumhur atau mayoritas ulama nahwu, itu tidak boleh lafadz naimun ini, itu dihapus. Ya. Idh law hudhifa lattajaha, atau idh law hudhifa lattajaha dhihnu inda taqdiri ilal kaunil ammi. Ya, sedangkan kalau misalnya lafadz naimun itu dihapus, maka pikiran ini itu akan cenderung kepada ada takdir. Ya, takdirnya yang apa? Takdirnya kepada keadaan yang umum. Misalnya Khalidun naimun fiddari. Ya, Khalid sedang tidur di rumah. Kalau dihapus menjadi Khalidun fiddari, maka pasti pikiran kita cenderungnya, maksudnya Khalid berada di rumah. Tidak mungkin terlintas bahwa Khalid sedang tidur. Ya. Kenapa? Li'adamid dalili 'alal mahdhufi, karena tidak adanya sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang dihapus tadi. Ya. Kemudian wa fi qaulika, dan juga pada ucapanmu, laula Khalidun jaa ilayya ma hadartu. Kalaulah Khalid itu tidak datang kepadaku,
maka saya tidak hadir. Ya, laula Khalidun jaa ilayya ma hadartu. Kalau Khalid itu tidak datang kepadaku, maka aku tidak akan hadir. Maka al-khabaru jaa ilayya wa huwa kaunun khassun. Maka khabarnya yaitu jaa ilayya itu adalah keadaan yang khusus. Ya, tidak hanya sekedar makna maujud saja. Fala yuhdhafu. Maka jaa ilayya itu tidak boleh dihapus. Lima dzakarna. Karena alasan yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya, karena kalau dihapus ya pikiran itu condongnya kepada makna maujud saja. Wa qad dzakartul kaunal 'amma wal khassa fi babil mausuli. Dan sungguh saya yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala telah menjelaskan mengenai al-kaunul 'am dan al-kaunul khass di bab al-mausul. Kita kembali ke atas. Maka pada mukhbarun anhu bikaunin muqayyadin, yaitu memberi khabar mubtada dengan keadaan yang terikat, la yudraku ma'nahu 'inda hadfihi. Maka tidak diketahui makna muqayyad tersebut ketika lafadznya dihapus. Wa fi hadza, maka dalam keadaan seperti ini yajibu dzikrul khabari wa la yajuzu hadzfuhu. Maka wajib untuk menyebutkan khabar dan tidak boleh dihapus. Nahwu contohnya, laula Zaidun muhsinun ilayya ma ataitu. Kalaulah Zaid itu tidak berbuat baik kepadaku, maka aku tidak akan datang. Maka di sini khobarnya adalah muhsinun ilayya. Ya, itu lafadz yang tidak hanya bermakna maujud, ya, tidak hanya bermakna ada, tapi ada makna tambahannya. Kalau dihapus, ya tidak akan diketahui makna muhsinun ilayya. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Ya Aisyatu, laula qaumuki hadithun ahduhum bi kufrin la naqadatil ka'bata. Maaf, la naqadtul ka'bata. Ya. Ya Aisyatu, laula qaumuki hadithun ahduhum bi kufrin la naqadtul ka'bata. Wahai Aisyah, kalaulah bukan karena kaummu itu baru saja, ya mudahnya baru saja melepas kekufuran mereka atau baru saja beriman, ya. Wahai Aisyah, kalaulah kaummu itu tidak barusan beriman, maka sungguh aku akan menghancurkan Ka'bah. Al-haditha, ya ini merupakan lafadz hadits. Yang kita lihat catatan kaki, Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala. Ya, kita kembali ke atas. Fala yajuzu hadful khabari hadithun ahduhum bi kufrin. Maka di sini tidak boleh dihapus khabarnya, ya, khabar dari qaumuki, yaitu hadithun ahduhum bi kufrin. Ya, tidak boleh dihapus. Idz la dalila alaihi, ya sedangkan tidak ada petunjuk yang menunjukkan akan lafadz yang dihapus tersebut. Kita lihat catatan kaki, unzur Umdatul Qari. Ya, ini dapat dilihat pada kitab Al-Umdatul Qari. Ya, Al-Mujalladah Tsaniyah pada jilid yang kedua, Safhata arba'in wa sab'ina ba'da mi'atin, pada halaman 174. Ya, ini merupakan syarah Sahih Bukhari, ya, tulisan Badruddin Al-Aini. Kita kembali ke atas. Ats-tsalitsu,
keadaan ketiga untuk mubtada' yang datang setelah laula itu adalah mukhbarun anhu bikaunin muqayyadin. Yaitu lafadz mubtada' tersebut diberi khobar dengan suatu keadaan yang muqayyad. Ya, keadaan yang khusus, yang terikat. Namun bedanya dengan yang kedua apa? Yudraku ma'nahu inda hadfihi. Akan tetapi makna tersebut, makna lafadz tambahan tersebut atau makna tambahan tersebut itu dapat diketahui misalnya dihapus khobarnya. Ya. Wa hadza yajuzu dzikruhu wa yajuzu hadfuhu. Maka untuk kondisi seperti ini boleh khobar tersebut disebutkan atau boleh juga dihapus. Nahwu contohnya, laula ansaru Muhammadin hamauhu ma salima. Kalaulah para penolong Muhammad itu tidak melindunginya, maka dia tidak akan selamat. Ya. Maka di sini fayajuzu dzikrul khabari hamauhu wa hadfuhu. Maka pada contoh ini itu boleh khabarnya yaitu jumlah hamauhu itu boleh disebutkan, boleh juga dihapus. Mengapa? Li'annahu yu'lamu, karena makna hamauhu itu diketahui. Diketahui dari mana? Min qawlihi, ya dari ucapannya, yaitu ansaru Muhammadin. Ada lafadz ansar di situ, penolong. Ya. Maka penolong ya biasanya berbuat sesuatu yang menolong, membantu, melindungi. Ya, lafadznya sudah diketahui. Maka misalkan disebut laula ansaru Muhammadin ma salima, itu lafadz hamauhu itu sudah diketahui. Tidak hanya bermakna maujud saja. Kemudian keadaan atau yang berikutnya, pembahasan berikutnya, yaitu keadaan kedua di mana khobar itu wajib dihapus. Ya. An yakunal mubtada'u shorihan fil qasami. Bahwa ketika mubtada'nya itu shorih, ya, sudah diketahui secara pasti bahwa lafadz tersebut itu digunakan untuk qasam, untuk sumpah. Bihaitsu yaghlibu isti'maluhu fil qasami. Ya, dari sisi bahwa lafadz tersebut itu umumnya digunakan untuk sumpah. Artinya ketika ada suatu lafadz yang memang orang Arab itu mengetahui bahwa itu secara umum memang biasa digunakan sebagai sumpah. Ya, maka pada saat itu wajib dihapus khobarnya. Ya. Nahwu contohnya la amrullahi la ansurannal madluma. La amrullahi la ansurannal madluma. Ya, demi ya la amrullahi itu ada syarahnya, ada penjelasannya apa maknanya, tapi ya dia bersumpah atas sifat dan zat Allah. Ya. Maka demi Allah, sungguh aku akan menolong orang yang terdolimi. Maka lafadz la amrullahi itu sudah diketahui di sisi orang Arab bahwa itu merupakan lafadz yang biasa digunakan untuk sumpah. Maka pada saat itu khobar itu wajib dihapus. Apa khobarnya? Ai la amrullahi qasami. Ya. Demi ya Allah sumpahku. Nah, maka qasami sebagai khobarnya itu dihapus, wajib dihapus. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat ke-72, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ya, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hijr ayat 72, ya, demi umurmu wahai Muhammad,
sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan atau kesesatan. Maka di sini karena Allah yang bersumpah, maka boleh kepada zat selain Allah. Maka di sini ai la'amruka qasami, ada khobar yang dihapus, yaitu lafadz qasami. Karena asalnya la'amruka qasami. Fa hudhifal khobaru, maka khobarnya dihapus. Mengapa? Li'anna jawabal qasami iwadun anhu. Karena jawab sumpahnya itu sudah menjadi pengganti bagi khobar tersebut. Kemudian fa'in lam yakunil mubtada'u shorihan fil qasami, kalaulah suatu lafadz yang jadi mubtada itu tidak shorih, tidak kemudian dapat dipastikan bahwa itu lafadz qasam. Mengapa? Bi an ghalaba isti'maluhu fi ghairil qasami. Karena mayoritas atau biasanya lafadz tersebut itu digunakan untuk selain sumpah. Ada suatu lafadz, dia tidak shorih sebagai qasam karena mayoritas digunakan memang untuk selain sumpah. Lam yajibil hadzfu, maka tidak wajib dihapus khobarnya. Nahwu contohnya apa? Ahdullahi la af'alannal khaira. Ahdullahi la af'alannal khaira. Janji Allah di sini kalau letter luck-nya ini mayoritas itu tidak digunakan sebagai sumpah. Maka aku sungguh akan mengerjakan kebaikan. Nah, apa maksudnya? Ai ahdullahi alayya. Karena janji Allah kepadaku, atas aku. Maka di sini falaka hadzful khabari alayya. Maka boleh bagimu untuk menghapus khabar alayya. Walaka itsbatuhu, dan boleh juga bagimu untuk menyebutkan khabarnya itu alayya. Jadi disebutkan ahdullahi alayya la af'alannal khaira, itu boleh. Kemudian ats-tsalitsu, yang ketiga, an yaqa'a, ketiga itu maksudnya keadaan ketiga di mana khabar itu wajib dihapus. Ats-tsalitsu an yaqa'a ba'dal mubtada'i wawun. Yaitu ketika setelah mubtada itu ada huruf wawu. Hiya nassun fil ma'iyyati. Yang huruf wawu tersebut itu merupakan sesuatu yang menunjukkan akan kebersamaan. Mudahnya wawu ma'iyyah. Wa hiyallati, atau wa hiyallati yasihhu hadzfuha. Maka huruf wawu tersebut itu yang membuat sah dihapusnya khobar tersebut. Atau di sini maksudnya wahiyallati yasihu hadzfuha, berarti kembalinya kepada huruf wawu. Yang huruf wawu tersebut itu memungkinkan untuk dihapus. Jadi ketika setelah mubtada itu ada huruf wawu yang bermakna ma'iyah. Dan wawu ma'iyah itu boleh dihapus. Kemudian setelah dihapus, wa wudi'a kalimatu ma'a maudi'aha. Dan misalnya wawunya dihapus, kemudian diletakkan kata ma'a menempati kedudukan wawu tersebut. Maka pada kondisi tersebut, fala yataghayyarul ma'na. Maka makna wawu ma'iyah itu tidak akan berubah. Fala yataghayyarul ma'na. Bal yattadihu. Bahkan kalau wawu dihapus dan diganti dengan ma'a, itu justru yattadihu, memperjelas maknanya. Nahwu contohnya, kullu insanin wa amaluhu. Setiap manusia bersama dengan amalnya. Maka di sini misalnya wawunya dihapus diganti ma'a, kullu insanin ma'a amalihi, yaitu makna ma'iyahnya malah menjadi lebih jelas.
Fa kullu mubtada'un, maka lafat kullu adalah mubtada, wa insanin mudhafun ilaihi, dan lafat insanin adalah mudhaf ilaih. Wa amaluhu ma'tufun 'alal mubtada'i, dan lafat amaluhu itu ya ma'tuf terhadap mubtada. Wal khabaru mahdzufun lil ilmi bihi, dan khobarnya dihapus karena sebab sudah diketahui makna khobarnya. Wali annal 'atfa yasudda, wali annal 'atfa yasuddu masaddahu. Ya, wali annal 'atfa yasuddu masaddahu. Dan karena atofnya itu sudah menggantikan atau menempati kedudukannya khobar yang dihapus tersebut. Ya, yaitu lafat wa amaluhu. Wa taqdiru, dan takdirnya adalah muqtarinani. Ya, takdirnya adalah muqtarinani. Jadi takdirnya kullu insanin wa amaluhu muqtarinani. Tapi di sini wajib dihapus karena sudah diketahui. Karena wawunya itu sudah bermakna ma'iyah. Ya, sudah bermakna muqtarin, bersama-sama. Fa in lam takunil wawu lil ma'iyyati aslan, akan tetapi jika wawunya itu secara asal itu tidak bermakna ma'iyyah. Ya, karena tidak semua wawu itu bermakna ma'iyyah. Bal limujarradit tasyriki fil hukmi. Akan tetapi wawu tersebut itu semata-mata hanya menunjukkan akan tasyrik. Ya, perserikatan atau kesamaan secara hukum. Ya, ini yang biasa kita kenal. Kalau ada wawu, ya biasanya wawu itu huruf athof, yang menunjukkan bahwa sesuatu yang sebelum dan setelah wawu itu memiliki perserikatan atau kesamaan dari sisi hukum. Maka apa? Lam yuhdhafil khobaru wujuban. Maka dalam keadaan seperti ini, ya tidak wajib khobar itu dihapus. Contohnya, nahwu Khalidun wa Aliyun mutaba'idani. Khalid dan Ali itu ya saling berjauhan. Maka di sini tentu maknanya bukan ma'iyah, tapi hanya menunjukkan bahwa Khalid dan Ali itu memiliki kesamaan secara hukum, yaitu mereka terletak jauh. Ya, antara mereka itu saling berjauhan. Au kanat lil ma'iyyati walakinnaha laysat nasson. Atau wawu tersebut itu bermakna ma'iyyah. Akan tetapi tidak menunjukkan makna secara pasti bahwa mereka itu selalu bersama. Maka lam yuhdhaf wujuban. Maka wajib untuk tidak dihapus. Ya, tadi terjemahan yang lebih tepat, wajib tidak dihapus ya. Lam yuhdhafil khobaru wujuban. Ya, wajib untuk tidak menghapus khobarnya. Karena Khalidun wa Aliyun mutaba'idani, kalau dihapus khobarnya ya maknanya tidak diketahui, maka wajib tidak dihapus. Demikian juga kalau wawunya ma'iyah, namun dia tidak nas, ya tidak menunjukkan secara pasti bahwa itu menunjukkan kebersamaan, juga wajib tidak dihapus. Aidon, ya juga. Nahwu contohnya, ar-rajulu wa jarruhu muqtarinani. Atau maaf, ini tetangga ya, berarti ar-rajulu wa jarruhu muqtarinani. Laki-laki tersebut dan tetangganya itu muqtarinani, ya, bersama. Maka di sini itu juga tidak boleh dihapus khobarnya, yaitu muqtarinani. Mengapa? Karena wa innama lam takun nasson, ya, karena wawu yang ada pada ar-rajulu wa jaruhu muqtarinani itu walaupun bisa bermakna ma'iyah, tetapi bukan nas, bukan sesuatu yang menunjukkan secara pasti. Ya. Mengapa? Li'annal jaro la yalzamu jarohu.
Karena yang namanya tetangga itu tidak selalu bersama dengan tetangganya. Walaupun dikatakan bersebelahan rumahnya, tapi kan tidak selalu dalam keadaan bersama. Wala yakunu ma'ahu fil awqati kulliha au aktsariha. Ya, seorang tetangga itu tidak akan bersama dengan, atau seorang laki-laki itu tidak akan bersama dengan tetangganya di seluruh waktunya, atau bahkan di mayoritas waktunya. Ya, artinya, tidak akan kemudian mayoritas atau selalu bersama kemana-mana, walaupun namanya tetangga. Kemudian, ar-rabi'u, yang keempat, artinya keadaan keempat di mana khobar itu wajib dihapus, an yakunal mubtada'u masdaron, yaitu ketika mubtada'nya itu berupa masdar. Awisma tafdilin, atau mubtada'nya berupa isim tafdil mudhafan ila masdarin, yang isim tafdil tersebut diidhofahkan kepada masdar. Wa ba'dahu halun saddat masaddal khobari. Dan setelah lafadz masdar atau isim tafdil tadi, itu ada hal yang dia itu menempati kedudukannya khobar. Wa hiya la tasluhu an takuna khobaron. Dan lafadz hal tersebut itu tidak sesuai jika dia itu dijadikan sebagai khobar. Fal awalu, contoh yang pertama itu berarti yang lafadz mubtada'nya berupa masdar. Nahwu contohnya, ihtiramit thaliba muhadzaban. Pemuliaanku kepada pelajar tersebut, ya, jika dia itu terdidik. Maka muhadzab di sini, muhadzaban di sini hal untuk at-talib. Fahtirami mubtada'un. Maka lafadz ihtirami itu adalah mubtada'. Wat-taliba maf'ulun bihi lil masdari. Dan lafadz at-taliba adalah maf'ul bih untuk masdar, yaitu ihtiram. Kemudian wa muhadzaban halun minat talibi, dan lafadz muhadzaban adalah hal untuk at-talib, yang menunjukkan keadaan akan pelajar tersebut. Wa hadhil halu la tasluhu an takuna khobaron. Maka hal tersebut itu tidak sesuai jika dia lafadz tersebut dijadikan sebagai khobar. Idz la yuqalu ihtirami muhadzabun. Sedangkan tidak dikatakan ihtirami muhadzabun. Ya, pemuliaanku itu sesuatu yang terdidik, yaitu tidak sesuai dijadikan sebagai khobar. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Wali annal jumlata lismiyatal maqrunata bil wawi waqa'at mauqi'al khobari. Karena jumlah ismiyah yang dia itu bersambung, ya, atau dia itu ya bersebelahan dengan wawu, ya, jika ada jumlah ismiyah yang dia itu bersambung dengan wawu, waqa'at mauqi'al khobari, maka dia itu menempati kedudukan khobar. Fi mithli qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam contoh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Ya, keadaan hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya itu adalah tatkala dia sedang sujud. Maka di sini ada jumlah ismiyah huwa sajidun yang dia itu bersambung dengan wawu. Rawahu Muslimun. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Fa aqrabu mubtada'un. Maka lafadz aqrabu itu adalah mubtada'. Wal jumlatul ismiyatu al-haliyatu wa huwa sajidun,
dan jumlah ismiyah yang menunjukkan keadaan, yaitu wa huwa sajidun, saddat masaddal khobari. Ya, dia itu dapat menempati atau dapat menggantikan kedudukan khobar. Fahada yadullu ala annantisaba muhadzaban alal hali. Ini menunjukkan bahwa nasabnya lafadz muhadzaban itu karena kedudukannya sebagai hal. La ala annahu khobarun likana mahdzufatin. Ya. Ya la ala annahu khobarun likana atau mahdzufatan. Ya. Tidak muhadzaban itu dia nasab karena kedudukannya sebagai hal. Ya, bukan karena kedudukannya sebagai khobar kana yang dihapus. Idh la yaqtarinul khobaru bil wawi. Sedangkan khobarnya, ya khobar bagi kana tersebut itu tidak bersambung dengan wawu. Ya. Unzur al-Mughni, ya ini dapat dilihat pada al-Mughni atau mungkin yang dimaksud Mughnil Labib, karya Libni Hisyamin, karya Ibnu Hisyam rahimahullahu taala. Ya safhata sab'in wa thalathina wa khamsi mi'atin pada halaman 537. Kita kembali ke atas. Ya, kemudian wa innamal khobaru dzarfun mahdzufun. Maka yang menjadi khobar pada ihtiramit thaliba muhadzaban tadi, ya sesungguhnya yang menjadi khobar itu adalah dzaraf yang dihapus. Ma'a jumlatin fi'liyatin ba'dahu udhifa laha. Ya. Jadi yang dihapus itu adalah dzaraf yang dihapus, yang dzaraf tersebut datang bersama dengan jumlah fi'liyah. Ya, jadi setelah dzaraf tersebut ada jumlah fi'liyah yang disandarkan kepada jumlah tersebut. Ya, mungkin kalimat ini agak membingungkan, kita mudahnya lihat contohnya. Ya, wa taqdiru, maka takdir dari kalimat tadi itu adalah ihtiramit thaliba idza kana muhadzaban. Ya. Pemuliaanku kepada pelajar tersebut jika dia itu terdidik atau berlaku sopan. Ya, maka di sini ada dzarafnya yaitu idza. Yang idza tersebut datang bersama dengan jumlah fi'liyah yaitu kana muhadzaban. Fil mustaqbali, kalau dikatakan idza kana muhadzaban itu untuk mustaqbal, untuk sesuatu yang datang, sesuatu yang akan datang, waktu yang akan datang. Jadi, saya akan memuliakan pelajar tersebut jika dia berlaku sopan. Wa tuqaddaru idz fil madhi, akan tetapi kalau yang dimaksud itu bukan mustaqbal, bukan akan datang tetapi sesuatu yang telah berlalu, maka yang ditakdirkan idz. Maka jadinya ihtiramit thaliba idz kana muhadzaban. Ya. Saya memuliakan pelajar tersebut karena ya dia dulu berlaku sopan atau dia dulu terdidik. Jika idz kana muhadzaban. Wa hudhifa hadzal khabaru liwujudi ma yasuddu masaddahu fil ma'na. Maka khobar ini itu dihapus karena terdapatnya sesuatu yang dapat menempati kedudukan makna tersebut. Atau dapat menempati kedudukan khobarnya secara makna. Apa itu? Wa huwal halu. Yaitu lafadz hal. Wa mithalus mit tafdhili, dan contoh untuk isim tafdhil. Tadi kan contoh untuk masdar. Ini contoh untuk isim tafdhil. Anfa'u amalis shani'i mutqinan. Ya. Karya produsen yang paling bermanfaat itu adalah yang rapi, yang hasilnya teliti. Maka mutqinan ini adalah hal untuk amali. Ya, anfa'u amalis shani'i mutqinan. Ya, yang paling bermanfaat dari hasil produksi dari seorang produsen itu adalah yang rapi, yang teliti.
Wal khabaru fihi kama fil mithalil ladzi qablahu. Dan khabarnya di sini itu adalah sebagaimana contoh yang telah berlalu sebelumnya, yaitu ada dzaraf yang dihapus bersama dengan jumlah fi'liyah yang datang setelahnya. Fa in kanatil halu shalihatan liwuqu'iha khabaron lil mubtada'i al-madhkuri. Namun jika hal tersebut itu sesuai atau memungkinkan untuk menjadi khobar bagi mubtada yang disebutkan. Tadi kan kalau halnya tidak mungkin ya, tidak sesuai menjadi khobar. Tetapi kalau lafadznya itu ternyata memungkinkan untuk menjadi khobar, fala hadfa hina idzin, maka tidak ada penghapusan pada saat itu. Bal yajibu raf'u hadhil hali litakuna hiyal khobaru. Bahkan wajib merofakkan lafadz hal tersebut karena dia itu menjadi khobar. Ya. Nahwu contohnya ikramit dhaifa azimun. Ya, pemuliaanku kepada tetangga adalah sesuatu yang agung. Ya, maka di sini lafadz azimun itu memungkinkan untuk menjadi khobar bagi lafadz ikram. Kita lanjutkan, wa ila hadhil mawadhi'il arba'ati asyara biqaulihi wa ba'da laula ghaliban hadzful khabar ila akhirih. Dan kepada empat tempat di mana wajib untuk dihapus khabar ini, itu Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan ucapan beliau, yaitu wa ba'da laula ghaliban hadzful khabar sampai akhir. Maksudnya wajaba hadzful khabari ba'da laula fi ghalibi ahwaliha. Yaitu wajib untuk menghapus khabar setelah laula ya pada mayoritas keadaannya. Wa huwa wuqu'ul kaunil 'ammi ba'daha, yaitu ketika setelah mubtada' tersebut itu yang ditakdirkan adalah khobar yang menunjukkan al-kaunul am tadi, ya, keadaan yang umum. Kemudian wa qad istaqarra wa thabata hadzal hukmu, ya, dan juga terus-menerus ada dan juga ditetapkan hukum ini. Maksudnya hukum apa? Hukum wajib dihapuskannya khobar. Ya, wa huwa hadzful khabari, yaitu hukum untuk dihapusnya khobar. Idza kanal mubtada'u nassan fil yamini. Jika mubtada' tersebut itu sudah dipastikan bahwa dia itu digunakan untuk sumpah. Atau apa yang dimaksudkan dengan al-yamin di sini? Al-halfu wal qasamu. Yang dimaksudkan dengan al-yamin adalah al-halfu wal qasamu. Ya, sumpah. Wa kadza yuhdhaful khabaru wujuban. Dan demikian juga khabar itu wajib dihapus. Idza waqa'a ba'da wawin afadatil ma'iyyata nasson. Jika khabar tersebut itu terletak setelah wawu, yang wawu tersebut membawa faedah ma'iyyah, kebersamaan, namun secara nas, secara pasti. Ya, karena ada yang tidak pasti, misalnya tentang tetangga tadi, kan tidak selalu bersama. Wa kadza yuhdhafu wujuban qabla halin la tasluhu an takuna khabaron lil mubtada'il ladzi khabarahu. Demikian juga ya wajib dihapus khabar ya sebelum hal yang hal tersebut tidak sesuai atau tidak memungkinkan menjadi khabar bagi mubtada' yang dikhabarkannya. Qad udmira, dan maksud dari qad udmira adalah qad hudhifa wa quttira. Ya, artinya khabar tersebut dihapus dan ditakdirkan. Tsumma mathala bimithalaini. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh dengan dua permisalan. Ahaduhuma, yang pertama itu al-mubtada'u masdarun.
Contoh yang pertama itu mubtada'nya berupa masdar yang darbiyal abda musian, yaitu mubtada'nya darbun atau darbi itu masdar. Watsani, contoh yang kedua, al-mubtada'u ismu tafdilin mudhafun. Dan yang kedua, itu adalah mubtada'nya berupa isim tafdil yang diidhofahkan kepada masdar, yaitu yang atammu tabayyiniyal haqqo manuton bil hikam. Maka lafadz atammu itu isim tafdil yang diidhofahkan kepada masdar, yaitu tabayyini. Ya. Kemudian ada tambahan di sini tatimmatun sebagai pelengkap. Lam yata'arrad Ibnu Malikin rahimahullahu fil alfiyati li mawadhi'i hadzfil mubtada'i wujuban. Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala di dalam alfiyah beliau itu tidak menyinggung mengenai tempat-tempat di mana wajib dihapuskannya mubtada'. Ya, tadi kan penjelasan mengenai wajibnya dihapus khobar. Nah, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu di dalam alfiyah beliau tidak menyinggung mengenai tempat di mana mubtada' itu wajib dihapus. Ya, padahal ada. Ya. Wa qad dzakaraha fil kafiyati. Ya, dan sungguh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan tempat di mana wajib dihapuskannya mubtada' itu di Al-Kafiyah. Ya, Al-Kafiyah itu karya beliau yang tebalnya 3 kali lipat dari Alfiyah, yang kemudian beliau meringkasnya. Ya, melingkasnya menjadi Alfiyah ini. Karena itu Alfiyah dikenal sebagai, atau beliau beri nama dengan Al-Khulasah. Ya, ringkasan dari Al-Kafiyah. Kemudian wa ana adzkuru asyharaha kama yali. Dan saya, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, itu menyebutkan yang paling masyhur dari keadaan-keadaan di mana mubtada' wajib dihapus, itu yang paling masyhur itu akan beliau sebutkan sebagaimana berikut. Al-awwalu, ya, keadaan pertama di mana mubtada' itu wajib dihapus, an yakuna khabaruhu na'tan maqtu'an lil madahi awidz dzammi awit tarahhumi. Ya, an yakuna khabaruhu na'tan maqtu'an. Ya, na'tan maqtu'an lil madahi awidz dzammi awit tarahhumi. Yaitu ketika khobarnya itu berupa na'at. Ya, khobarnya berupa na'at yang dia itu diputus. Ya, asalnya itu berupa na'at, tapi kemudian diputus menjadi khobar. Ya, dipenggal menjadi khobar. Ada tujuannya. Tujuannya apa? Bisa untuk lil madahi, untuk memuji. Awid dzammi, atau untuk mencela. Ya, awid tarahhumi, ya, untuk mengasihani atau untuk berempati. Nahwu, contoh yang pertama itu untuk al-madah, ya, untuk memuji. Ya, yaitu iqtadi bi Umarul adilu. Ya, lihat al-adilu di sini marfu. Ya, diputus seolah-olah setelah Umar itu dipenggal, tiba-tiba ada kata al-adilu. Ya, iqtadi bi Umarul adilu. Teladanilah Umar yang adil. Ya, karena itu asalnya na'at. Ya. Kemudian dipenggal, dijadikan sebagai khobar. Kemudian contoh yang kedua untuk dzam, untuk celaan, ijtanibil la'ima al-khasisu. Ya, ijtanibil la'ima al-khasisu. Jauhilah orang yang hina dan keji tersebut. Ya, asalnya adalah al-khasisa. Ya, asalnya adalah al-khasisa. Tadi asalnya al-adili. Ya, karena na'at. Ini juga asalnya adalah al-khasisa karena na'at. Namun dipenggal, kemudian didatangkan dalam keadaan rofa.
Kemudian tasaddaq 'alal faqiril kabiru. Ya, bersedekahlah kepada orang fakir yang tua. Maka ini al-kabiru di sini dipenggal, didatangkan secara rofa, dalam keadaan rofa itu untuk berempati. Ya. Ini gaya bahasa, ya gaya bahasa. Penjelasannya fal aslu annan na'ta fi hadhil amthilati, ya asalnya na'at dalam contoh-contoh ini tadi, ya ada 3 contoh tadi. Yatba'ul man'uta fil i'rabi, asalnya itu mengikuti man'utnya dari sisi i'rab. Ya, kita lihat seharusnya iqtadi bi Umarul adili, ya. Seharusnya majrur, atau ijtani billahi mal khasisa, seharusnya mansub. Kemudian tasaddaq 'alal faqiril kabiri, seharusnya majrur. Ya, seharusnya ikut i'rab man'utnya. Walakin yajuzu qat'uhu ilar raf'i. Akan tetapi boleh dipenggal kemudian didatangkan dalam bentuk rafa. Jadi apa? Ya jadi tadi misalnya iqtadi bi Umara al-adilu, tiba-tiba datang dalam keadaan rafa. Ya mengapa? Li gharadin balaghiyin, karena ada tujuan balaghah di situ. Apa tujuan balaghahnya? Huwa ahammiyatu hadhil kalimati. Itu untuk menunjukkan pentingnya kata-kata yang dirofakkan tersebut. Wa taujihun nadhari ilaiha. Dan juga ya mengalihkan pandangan kepada kata-kata yang rofa tadi. Pasti teralihkan. Kok tiba-tiba datang ada kata yang rofa. Pasti pandangan itu teralihkan ke sana. Bija'liha jumlatan ukhra, ya dengan menjadikannya sebagai jumlah yang lain. Wa yakhruju min kaunihi na'tan ila kaunihi khobaron. Maka dia keluar tadinya asalnya itu berupa na'at, namun dia keluar menjadi keadaannya menjadi khobar. Limu betadain mahdhufin wujuban taqdiruhu huwa. Khobar bagi mubtada yang dihapus, yang wajib dihapus, yang takdirnya adalah huwa. Jadi ya tadi iqtadi bi Umara huwal adilu, asalnya seperti itu. Atau ijtani billahi ma huwal khasisu. Kemudian tasaddaq 'alal faqiri huwal kabiru, seperti itu. Tetapi huwanya wajib dihapus. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-91 ya sampai ke-92. Subhanallahi amma yasifun. Alimil ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun. Ya, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan tersebut. Yang maha mengetahui semua yang ghaib dan semua yang tampak, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, di sini syahidnya di mana? Faqad qara'a Nafi'un wa Abu Bakrin wa Hamzatu wal Kisaiyu bi raf'i alimun. Ya. Maka di sini kalau yang ada di hadapan kita itu mengikuti qiraah Hafs an Asim. Akan tetapi imam qiraah yang lain, ya kalau Hafs an Asim alimi, ya alimi, alimil ghaibi. Tetapi imam qiraah yang lain yaitu Nafi', kemudian Abu Bakar dan Hamzah dan Al-Kisai rahimahumullahu taala itu membacanya dengan merofakkan alimu. Jadi subhanallahi amma yasifun. Alimul ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun. Ya. Mengapa dibaca rofa ala annahu khobarun limubtada'in mahdhufin? Dibaca rofa karena itu dianggap sebagai khobar bagi mubtada' yang dihapus. Kita lihat catatan kaki.
Ya, yang dimaksud dengan Abu Bakar tadi adalah Abu Bakrin huwa Asimu bnu Abin Najudi. Beliau adalah salah seorang imam qiraah, ya Abu Bakar tadi yang dimaksud adalah Asim bin Abu An-Najud. Ya. Kemudian wa huwa ma'a Hamzata wal Kisai yuqalu lahum al-Kufiyuna. Dan Abu Bakar tadi, yaitu Asim bin Abu Najud, bersama dengan Hamzah dan Al-Kisai, itu disebut sebagai Al-Kufiyuna. Ya, berarti ulama qiraah dari Kufah. Kita kembali ke atas. Ya. Wa qara'al baquna bil jarri ala annahu sifatun lilismil karimi. Akan tetapi ulama qiraah yang lain selain 4 tadi, ya, yaitu selain Nafi, Abu Bakar, Hamzah, dan Kisai, itu membacanya dengan memajrurkan lafadz alimi yang menjadi alimil ghaibi. Karena itu dianggap sebagai sifat bagi alismul karim, atau sebagai sifat untuk lafdzul jalalah Allah yang ada pada subhanallahi. Ya, di situ majrur. Wathani, keadaan kedua di mana mubtada' wajib dihapus, an yakuna khabaruhu makhsus an yakuna khabaruhu makhsusan ni'ma au bi'sa. Ya, an yakuna khabaruhu makhsusan ni'ma au bi'sa. Yaitu ketika khabarnya berupa makhsus bagi ni'ma atau bi'sa. Ya, ini pembahasan ni'ma dan bi'sa itu akan kita jumpai, tetapi ketika khobarnya berupa sesuatu yang dikhususkan oleh ni'ma dan bi'sa, itu mubtada'nya wajib dihapus. Ya. Contohnya apa? Nahwu ni'mal musannifu al-Bukhariyu. Ni'mal musannifu al-Bukhariyu. Sebaik-baik penulis adalah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian bi'sal khuluqu khulful wa'di. Ya, seburuk-buruk perangai, seburuk-buruk akhlak, seburuk-buruk sifat itu adalah mengingkari janji. Ya. Maka di sini fal Bukhariyu wa khulful wa'di khabarani limubtada'in mahdhufin wujuban. Maka di sini lafadz al-Bukhariyu dan khulful wa'di, ya, itu maksus bagi ni'ma dan bi'sa. Ya, di situ adalah khobar bagi mubtada' yang dihapus, yang wajib dihapus. Takdiruhu, takdir dari mubtada' tersebut adalah huwa. Ya, ai al-mamduhu au awil madhmumu. Ya, jadi huwa di sini adalah al-mamduhu yang dipuji atau al-madhmumu yang dicela. Ya. Kita lihat catatan kaki, hadza ala ahadil a'aribi. Ya, i'rab yang seperti itu merupakan salah satu i'rab saja sebetulnya. Ya. Karena wa fil makhsusi a'aribu ukhra. Karena untuk maksus ni'ma dan bi'sa itu ada i'rab-i'rab yang lain. Ta'ti insyaallahu fi babi ni'ma wa bi'sa. Yang i'rab-i'rab tersebut akan datang insyaallah di bab ni'ma dan bi'sa. Kita kembali ke atas. Ats-tsalitsu, keadaan yang ketiga di mana mubtada' wajib dihapus itu adalah an yakuna khabaruhu masdaron naiban an fi'lihi. Yaitu ketika khabarnya itu masdar yang dia itu dapat menggantikan atau mewakili fi'ilnya. Nahwu contohnya sam'un wa ta'atun. Ya, sam'un wa ta'atun. Maka di sini ini adalah khobar berupa masdar yang dia itu dapat mewakili fi'ilnya. Fasam'un khobarun limubtada'in mahdzufin. Maka sam'un adalah khobar bagi mubtada' yang dihapus. Ai amri sam'un wa ta'atun.
Ya, urusanku, perkaraku itu adalah mendengar dan taat. Wal aslu yang asalnya asma'u sam'an wa ati'u ta'atan. Ya, saya mendengar dengan ya pendengaran yang baik dan saya taat dengan sebenar-benar ketaatan. Lakin adalu ilar raf'i. Ya, akan tetapi ya orang Arab itu kemudian mereka yang asalnya sam'an dan ta'atan tadi, ya, mansub kan ya. Kemudian mereka menggantikannya dengan marfu, ya, dijadikan rofa. Mengapa dijadikan rofa? Li'ifadati dawami, karena membawa faedah dia itu terus-menerus berlangsung seperti itu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-18. Ya. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Ya. Maka Yakub berkata, ya sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk tersebut. Ya, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Ya. Maka maksud fa sabrun jamilun itu adalah fa amri sabrun jamilun. Maka keadaanku, kesabaranku itu adalah kesabaran yang baik. Kemudian ar-rabi'u, keadaan yang keempat di mana mubtada' wajib dihapus, an yakunal khabaru musy'iron bil qasami. Yaitu ketika khabarnya itu membawa makna, memberikan informasi mengenai qasam. Nahwu contohnya, fi dhimmati la af'alannal khaira. Ya, kalau secara lafadz ya seolah-olah di dalam tanggunganku, ya, di dalam jaminanku, ya, saya akan mengerjakan kebaikan. Namun di sini ternyata lafadz fi dhimmati itu menunjukkan akan qasam. At-taqdiru, yang takdirnya, fi dhimmati yaminun. Ya, muta'allaqu yaminin. Artinya di dalam tanggunganku itu ada sesuatu yang terkait dengan sumpah. Ya, sungguh aku akan mengerjakan kebaikan. Ya, sesuatu yang dikaitkan dengan sumpah. Wa huwa ma yadullu alaihi al-jawabu. Yang menunjukkan bahwa di situ itu ada sumpah, ya fi dhimmati itu ada sumpah, yaitu karena adanya jawab sumpah, jawab qasam. Yaitu la af'alannal khaira. Yaitu saya sungguh akan mengerjakan kebaikan. Apa dalilnya? Li'annal fi'la huwallazi yastaqirru fi dhimmati. Ya, karena ya perbuatanlah, ya perbuatan baik itulah yang berada dalam tanggungan. Ya, yang berada dalam tanggungan, walaisa al-yamina. Ya, bukanlah sumpah. Atau walaisal yaminu. Ya, dan bukanlah sumpah yang berada di dalam tanggungan tadi. Kemudian ya kita sedikit lanjutkan. Ini adalah bait terakhir dari bab al-ibtidah. Ya, hanya satu bait. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-142, wa akhbaru bithnaini au bi aktsara. Bahwa orang Arab itu memberikan khabar bagi mubtada' itu bisa dengan 2 khabar atau bahkan lebih dari 2 khabar. An wahidin, ya dari 1 mubtada'. Kahum saratun syu'ara. Contohnya adalah hum saratun syu'ara'u. Ya, mereka adalah orang-orang yang mulia dan juga para penyair. Maka mubtada' hum di sini itu diberi 2 khobar. Khobar yang pertama saratun, ya, kemudian khobar yang kedua syu'ara'u. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan judul untuk bait ini, yaitu ta'addudul khobari. Ya, berbilangnya atau berjumlahnya khobar. Artinya khobarnya lebih dari 1.
Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan bait ini, bait terakhir dari bab ibtida ini, yajuzu ta'addudul khabari li'annahu wasfun lil mubtada'i fil ma'na. Boleh ya, khobar yang berbilang itu hukumnya boleh. Artinya khobar lebih dari satu itu boleh dilakukan. Karena hakikatnya khobar itu adalah sifat bagi mubtada' secara makna. Wasifatul istilahiyatu tata'addadu. Ya, wasifatul istilahiyatu tata'addadu. Dan sifat menurut istilah nahwu, ya, yang kita juga kenal sebagai na'at, itu bisa berbilang. Ya, bisa jumlahnya lebih dari satu yang namanya na'at itu. Fakadha ma huwa bimanzilatiha. Demikian juga lafadz yang menempati kedudukan dari sifat atau na'at. Ya, contohnya ya ini, khobar. Wala farqa baina an yakunal khobaroni fi ma'na khobarin wahidin. Sama saja, ya, baik misalnya khobar tersebut, itu misalnya ada dua khobar, ya. Dua khobar tersebut memiliki makna satu khobar. Ya, ada itu. Jadi khobarnya seolah dua, tapi ternyata memiliki makna satu khobar. Au la yakunani kadzalika, atau dua khobar tersebut itu tidak memiliki makna satu khobar, artinya masing-masing kata dari khobar tersebut itu memiliki makna tersendiri. Fadhabitul awwali, maka yang jadi patokan bagi yang pertama itu berarti ada dua khobar, tapi dia itu memiliki makna satu khobar. Ya, lafadznya dua, tapi ternyata maknanya satu. Alla yasihhal ikhbaru bikulli wahidin alan firadihi. Yang jadi patokan untuk yang pertama, bahwa tidak sah atau tidak memungkinkan untuk memberikan khobar terhadap mubtada' dengan salah satu kata itu saja, dengan salah satu lafadz khobar itu secara bersendiri. Tidak mungkin, tidak sah. Ya, itu patokannya. Nahwu, contohnya, al-burtuqalu hulwun hamidun. Ya, al-burtuqalu hulwun hamidun. Ya, ini al-burtuqal di sini dikhobari dengan dua lafadz, hulwun dan hamidun. Ya, ada dua lafadz. Ya, kalau secara letterlek ya, jeruk tersebut itu manis masam. Namun ternyata maknanya apa? Ai mutawassitun bainal halawati wal humudati. Jeruk tersebut itu rasanya pertengahan. Ya, pertengahan antara manis dan masam. Maka itu membawa satu makna. Ya, maksudnya jeruk tersebut ya manis masam, tengah-tengah ya. Tidak mungkin kita menghapus salah satunya. Misalnya al-burtuqalu hulwun, jeruk tersebut manis, padahal tidak manis. Atau al-burtuqalu hamidun, jeruk tersebut masam, padahal dia ada manisnya juga. Ya, maka ini tidak boleh untuk mengkhabari mubtada' tersebut dengan salah satu saja, secara bersendirian. Maka ini dikatakan an yakunal khobaroni fi makna khobarin wahidin. Ya. Wa hadza ta'addada fil lafzi dunal makna. Maka di sini itu berbilang dari sisi lafadznya, namun tidak dari sisi makna, karena maknanya satu. Wa dhabitu tsani, dan yang jadi patokan untuk yang kedua itu berarti khobar tersebut ada dua ya, dan dia itu tidak membawa makna satu khobar. Artinya masing-masing khobar itu membawa makna tersendiri. Patokannya apa? An yasihhal ikhbaru bikulli wahidin minhuma alan firadihi. Memungkinkan untuk memberikan khobar terhadap mubtada' tersebut dengan salah satu dari khobar itu secara bersendiri. Yang tadi alla yasihha, ya alla yasihhal ikhbaru bikulli wahidin alan firadihi, tidak sah. Nah, yang ini sah. Nahwu contohnya ma'haduna ilmiyun adabiyun. Ya. Ma'had kami itu ma'had yang mempelajari tentang ilmu
Ya, ilmu syar'i dan juga ilmu adab, ilmu bahasa. Maka ilmiyun dan adabiyun itu secara makna terpisah. Jadi boleh, misalnya ma'haduna ilmiyun saja boleh. Atau ma'haduna adabiyun saja juga boleh. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Buruj ayat ke-14 dan 15. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Ya, dan dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih, yang memiliki arsy lagi maha mulia. Maka di sini khobarnya berbilang, ya, al-ghafuru, kemudian al-wadudu, kemudian dzul arsy, kemudian al-majidu. Ya. Maka di sini boleh disebutkan salah satunya saja. Ya, karena masing-masing memiliki makna tersendiri. Ya, ini menurut salah satu i'rab. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Ghafir ayat ke-62. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illahu." Demikianlah Allah, ya, Rabbmu, pencipta segala sesuatu, ya, tidak ada Rabb yang berhak disembah melainkan Dia. Maka di sini juga khobarnya berbilang, ya, dzalikum, ya, Allahu. Ya, di situ ada Allahu pertama, kemudian Rabbukum. Ya, Rabbukum itu juga khobar kedua, kemudian khaliqu, ya, khobar ketiga dan seterusnya. Maka di sini wa hadza ta'addada fil lafzi wal ma'na. Maka di sini secara lafaz dan makna itu masing-masing berbeda. Ya, ini berarti patokan yang kedua. Tapi kita lihat catatan kaki. Man yamna'u ta'addadal man yamna'u ta'addudal khabari fi hadhihi surati. Ulama yang melarang, ya, ta'addudal khabar, ya, berbilangnya khabar dalam surat tersebut, yaj'alul awwala khabaron wa ma ba'dahu na'tan. Maka menjadikan lafaz yang pertama itu sebagai khabar, tetapi yang setelahnya itu dijadikan na'at bagi khabar tersebut. Au khabaron li mubtada'in mahdzufin, atau khabar bagi mubtada' yang dihapus. Berarti ada ulama tafsir yang melarang adanya khobar yang berbilang pada ayat tersebut. Maka lafaz pertama dijadikan sebagai khobar, yang lain sebagai na'at. Jadi tadi misalnya zalikumu Allahu. Allahu sebagai lafzul jalalah Allah sebagai khobar, Rabbukum kemudian khaliqu itu menjadi na'atnya. Wa hadza madhhabun dha'ifun, akan tetapi menurut Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan ini adalah madhab yang lemah. Was-sahihu akhdhul kalami ala dhahirihi dunal luju'i ila taqdirin. Ya, was-sahihu akhdhul kalami ala dhahirihi dunal luju'i ila taqdirin. Maka yang benar, yang sahih menurut beliau adalah ya mengambil ayat tersebut, kalamullah tersebut, mengikuti zahirnya saja, tanpa perlu berlindung kepada takdir. Kita kembali ke atas. Qala syairu yasifudz dzi'ba. Ya, ini salah satu syahid berupa syair. Ya, ketika seorang penyair itu menyifati serigala. Yanamu bi ihda muqalataihi wa yattaqi bi ukhral manaya, atau yanamu bi ihda muqalataihi wa yattaqi bi ukhral manaya fahwa yaqdhanu haji'u. Ya. Serigala itu tidur, ya, tidur dengan salah satu matanya itu bangun. Ya. Atau tidur dengan salah satu matanya. Ya, artinya salah satu matanya itu terpejam. Sedangkan mata yang lain itu ya berjaga dari kematian. Ya, artinya bangun. Artinya satu terpejam, satu terbuka. Ya.
wa huwa yaqdhanu haji'u, maka serigala tersebut ya tidur ya bangun. Ya. Itu menyifati bahwa serigala itu dalam tidurnya pun tetap waspada. Kita lihat catatan kaki, muqlataihi, yang dimaksud dengan muqlataihi adalah ainaihi. Ya. Jadi kedua matanya. Jadi tidur dengan satu matanya terpejam, satu matanya terbuka. Almanaya, yang dimaksud dengan almanaya adalah jam'u maniyatin. Almanaya adalah jamak bagi lafadz maniyah. Apa itu? Wahiyal mautu. Artinya adalah kematian. Wa qauluhu, dan ucapan penyair tersebut, yaqdhanu haji'u, yaqdhanu haji'u khobarun ba'da khobarin, yaitu khobar yang datang setelah khobar. Berarti ya tadi menjadi syahid bahwa huwa itu dapat dikhobari dengan dua, yaitu yaqdhanu dan haji'un. Kemudian wa hadza ma'na qawlihi, dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa akhbaru bithnaini ila akhirih. Ya, dan mereka memberi khobar dengan dua khobar sampai akhir. Artinya apa? Ai akhbaratil arabu bi khabaraini au bi aktsara an mubtadain wahidin. Ya. Ai akhbaratil arabu bi khabaraini au bi aktsara an mubtadain wahidin. Ya, bahwa orang Arab itu memberikan khobar dengan dua khobar atau lebih untuk satu mubtada. Wa qauluhu hum mubtadaun. Dan tadi di contoh yang diberikan itu adalah hum saratun syu'ara. Ya. Hum saratun syu'ara. Maka hum adalah mubtada pada ucapan Ibnu Malik tersebut. Wasaratun khobarun awwalun. Dan saratun adalah khobar yang pertama untuk hum. Wa huwa jam'u sariyun ala ghairi qiyasin. Dan saratun adalah jamak untuk sariyun, tetapi ini tidak mengikuti qiyas. Ya, ini pembahasan jamak ya, sorof. Bima'na syarifun. Makna dari sariyun adalah syarifun, ya, orang yang mulia. Kita lihat catatan kaki. Li'annal qiyasa fi jam'i fa'ilin al-mu'tallillami, ya. Li'annal qiyasa fi jam'i fa'ilin al-mu'tallillami, karena kiasnya untuk jamak bagi suatu kata yang mengikuti wazan fa'ilun. Ya, fa'ilun ini mu'tal, yang mu'tallam, ya, fa'il yang mu'tallam, an yakuna ala wazni af'ila'u. Ya, harusnya mengikuti wazan af'ila'u. Ya, contohnya apa? Kata qiyun, ya, taqiyun itu mengikuti wazan fa'ilun dan dia lamnya huruf mu'tal, ya. Maka jadinya apa? Wa atqiya'a. Ya, kataqiyin wa atqiya'a. Contohnya taqiyun itu menjadi atqiya'u. Wa dzakiyin wa adzkiya'a. Ya, contohnya juga adalah dzakiyun itu menjadi adzkiya'u. Jamaknya. Maka sariyun itu kan juga fa'ilun dan dia itu mu'tallam. Ya, tapi dia tidak mengikuti wazan af'ila'u. Wa amma fa'ilun as-sahihul lamu, adapun kalau lafadznya fa'ilun tapi dia huruf lamnya itu huruf sahih, ya, bukan huruf mu'tal. Fa jam'uhu ala wazni fu'ala'u. Maka jamaknya mengikuti wazan fu'ala'u. Kasyarifin wa syurafa'a. Ya, contohnya adalah lafadz syarifun, jamaknya syurafa'u. Wa karimin wa kurama'a. Ya, contohnya lafadz karimun itu jamaknya kurama'u. Maka syarifun dan karimun itu mengikuti wazan fa'ilun dan lamnya adalah huruf sahih. Kita kembali ke atas. Wa syu'ara khobarun tsanin, dan syu'ara adalah khobar kedua untuk lafadz hum. Wa asluhu, dan asalnya syu'ara'u bil maddi.
Dan asalnya syu'ara'u itu mamdud ya. Ada hamzahnya di akhir. Ya. Faqasruhu lid-darurati. Akan tetapi dia didatangkan dengan maqsur. Ya, tanpa adanya hamzah di akhir. Ya, didatangkan dengan syu'ara ya. Lid-darurati karena darurat syair. Ya, untuk menyamakan dengan yang sebelumnya kan wa akhbaru bithnaini aw bi aktsara kan akhirnya alif ya. An wahidin kahum saratun syu'ara ya, supaya menyesuaikan syairnya maka hamzahnya dihapus. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.